Halo, selamat pagi bersama saya Anissa Rikala dari Prodi Psikologi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kepribadian dari Kurt Lewin. Konsep kepribadian dari Kurt Lewin. Bagi Lewin, teori medan merupakan sekumpulan konsep di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep-konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku, dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam situasi yang konkret. Lewin juga menggolongkan teori medan sebagai suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan casual dan untuk membangun konstruk-konstruk yang ilmiah. Ciri utama dari teori Lewin yaitu: yang pertama, tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku tersebut terjadi. Yang kedua, analisis dimulai dengan situasi keseluruhan, di mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Dan yang terakhir, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Kemudian beralih kepada struktur kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi yang berada di dalam lingkungan psikologis, dengan pola hubungan dasar tertentu. Dengan cara ini, Lewin berusaha mematematiskan konsep-konsepnya sejak dari permulaan. Matematika Lewin menggambarkan hubungan-hubungan spesial dengan istilah-istilah yang berbeda. Pada dasarnya, matematika Lewin merupakan jenis matematika untuk menggambarkan interkoneksi dan interkomunikasi antara bidang-bidang spesial dengan tidak memperhatikan ukuran dan bentuknya. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Menurut Lewin, hakikat perkembangan kepribadian itu adalah yang pertama ada diferensiasi, yaitu semakin bertambahnya usia, maka region-region dalam pribadi seseorang akan semakin bertambah pula. Contohnya, orang dewasa lebih pandai menyembunyikan isi hatinya daripada anak-anak. Ini disebabkan karena region anak lebih mudah ditembus. Yang kedua, ada perubahan dalam variasi tingkah lakunya. Yang ketiga, perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah lakunya lebih kompleks. Yang keempat, bertambah luasnya arena aktivitas individu tersebut. Contohnya, anak kecil terikat oleh masa kini, sedangkan orang dewasa terikat oleh masa kini, masa lampau, dan masa depan. Kemudian yang kelima ada perubahan dalam realitas. Dapat membedakan mana yang khayal dan mana yang nyata. Pola pikir juga meningkat. Contohnya dari berpola pikir asosiasi menjadi pola pikir abstrak. Kemudian ini dapat dilihat dari implementasi pada masyarakat. Ketika ada seseorang yang selesai berolahraga, dan ketika itu dia melihat ada seorang penjual minuman. Lalu orang tersebut menghampiri penjual itu dan membeli sebuah minuman. Maka dapat disimpulkan orang tersebut telah memenuhi suatu kebutuhan, yang termasuk dalam salah satu konsep dinamika pokok Lewin. Kemudian implementasi pada diri sendiri. Ketika kita bertambah dewasa, tanpa kita sadari kita telah melakukan teori yang telah dikemukakan oleh Kurt Lewin, yaitu perkembangan kepribadian. Kita telah melewati proses perkembangan kepribadian mulai dari diferensiasi, perubahan dalam variasi tingkah laku, perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah lakunya lebih kompleks, dan yang terakhir bertambah luasnya arena aktivitas individu. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.